Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk pendengar setia. Saya Rausal sebagai host. Saya Muhammad Rafan Nomor Sekiansyah sebagai narasumber. Saya Binaya Sesara sebagai narasumber juga. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Gen Z. Kalau menurut Kak Rafan sendiri, apa sih definisi Gen Z itu? Gen Z jelas ya dari namanya gen yang berarti generasi ya, generasi Z berarti generasi terakhir, merupakan generasi terdepan untuk saat ini, generasi yang paling muda ya kalau kita bilang, golongan orang-orang yang lahir mungkin dari 2000-an ya, awal 2000-an sampai 2000-an. mungkin 2010-an. Jadi kalau misalnya secara objektif itulah yang didefinisikan sebagai Gen Z. Kalau menurut Kak Abi ini gimana nih? Gen Z? Kalau menurutku sih Gen Z itu apa ya? Golongan orang-orang yang lahirnya itu di era dimana teknologi itu sedang berkembang. Jadi iya, benar. mereka lahir tapi udah enak duluan. Gitu. Iya, benar. Teknologinya sudah berkembang. Sudah berkembang. Nah, kata Kak Abi kan Gen Z ini lahir dalam teknologi yang memadai. Iya. Pasti ada sisi positif dan negatifnya dong. Iya. Sisi positifnya ini apa, Kak? Kalau sisi positif banyak sebenarnya. Gen Z ini lebih kreatif, lebih out of the box ya, lebih sulit diprediksi. Dimana Gen Z ini memang mereka itu punya pola interaksi yang beda. Mungkin memang gara-gara mereka kan juga mereka juga sangat terjatuh kalau bilangnya dalam dunia maya. Jadi mereka juga koneksinya banyak ya. Orang-orang juga banyak, mereka koneksinya banyak. Jadi mereka bisa ketemu, bisa bahas serba gitu. Jadi fun fact, sebenarnya gara-gara ini Gen Z itu cenderung lebih dewasa dulu ya. Mungkin gara-gara saking banyaknya informasi yang diserap, saking banyaknya experience, pengalaman yang dialami sama Gen Z ini, golongan Gen Z ya kalau. Berarti Gen Z ini termasuk open minded ya? Open minded sama benar open minded. Ya. Tapi kan di balik sisi positif pasti ada sisi negatif. Kalau Iya. menurut Kak Abi? Ya kalau menurut aku sih apa ya? Ya tadi kan sudah dibilang ya mungkin sudah dewasa tapi sebenarnya dewasa sebelum waktunya. Iya. Karena terlalu Benar. banyak apa ya informasi dari Luar. media sosial lah, dari mungkin game, mungkin apa itu Belum yang bisa difilter, iya nggak Benar. tersaring lah. nggak tersaring. Jadi kayak ada lagi sih sebenarnya kayak ketergantungan terhadap handphone, kecanduan gitu. Tapi di balik sisi negatif pasti ada cara untuk menanggulanginya. Ya. Gimana Kak? Kalau cara menanggulanginya sebenarnya banyak cara, dari yang paling simpel sampai yang paling greget. Cuman kalau secara normalnya mungkin dimulai dari itu ya, pembatasan diri gitu ya. Jadi harus tahu, harus bisa membatasi diri dengan informasi tertentu. Banyak informasi di sana memang yang belum sesuai umur ya. Kalau misalnya baru 14 tahun cuman sudah bisa akses pacaran dan sebagainya, pornografi dan sebagainya, itu susah itu ya, berat banget itu salah satu. Kita juga perlu bersosialisasi Juga, betul. agar gak ketergantungan sama teknologi. Benar. Jadi biar kita bisa punya interaksi muka-muka ya, muka. Jadi kita punya interaksi secara langsung dengan orang yang nyata juga ya, individu yang nyata juga. Jadi dengan itu mereka bisa lebih terpandu, apalagi mengetahui norma-norma kita kan sebagai bangsa Indonesia yang mengadopsi sebagian besar norma-norma umumnya Muslim. Kita kan benar-benar harus sopan ya. Jadi setuju. mereka tuh harus teredukasi lah.